Teman-teman Bukotan Pring, lokasi munculnya emas itu di daerah sini, teman-teman. Tapi mun kuat atra kate jijia pitu gerbeng emas pakai jeren-jeren emas, dokar emas, segala-gala emas le. Pakai mun tak kuat le, dikalak le, tak detik emas le. Sebuah gua membuat gempar para warga. Berawal dari salah satu seseorang yang mencari rumput yang tanpa sengaja menemukan bongkahan-bongkahan emas dengan berat yang beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bukotan Pring, jumpa lagi bersama saya Kang Eko. Sekarang berada di dusun Wonokaton, Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Dan teman-teman, di samping saya sudah ada warga dengan Bapak siapa, Pak? Pak Sumari. Pak Sumari. Yeah. Pak Sumari ini kabarnya teman-teman adalah salah satu orang yang pernah menemukan biji emas atau nugget emas di wilayah Wonokaton ini. Ceritanya seperti apa, Bapak? Waktu sampean nemukan emas niku lho. Narek pokok lah nemu dile. Yang pernah ditemukan oleh Bapak yang paling terbesar itu seperti apa bentuknya, Bapak? Paling gede. Oh ya tak gede. Sak pinten, Bapak? Kalau iki le, ya. Bayangkan teman-teman, ini cuma contoh ya. Bapak Sumari pernah menemukan emas yang paling terbesar di sini seperti ini besarnya. Kita coba shot ke kamera. Andaikan teman-teman bisa membayangkan emas murni sebesar ini, sudah berapa harganya. Jadi istimewanya di dusun Wonokaton ini banyak bertebaran emas di zaman itu. Waktu itu sekitar zaman atau tahun berapa, Pak? Munculnya emas nih, sering-sering sampean Pokok ya tuku segar ocan badele. Oh, berarti tahun-tahun kemarin pun juga ada. Mana saya mun sedaya ada le. Jadi ciri-cirinya munculnya emas di dusun Wonokaton ini dikala sudah musim hujan, sesudah hujan gitu Bapak ya, sudah bermunculan. Kalau musim kemarau seperti ini, mboten Bapak nggih. Dari hitungan sudah berapa kali Bapak menemukan emas di sini? 10 kali kah? Lebih le. 10 kali lebih. 20 Pak? Ya, sekitar 20 Bapak ya. Kurang lebih sekitar 20 kali menemukan biji emas murni. Bapak, dari hasil temuan emas yang sudah Bapak temukan, ada nggak dari sampai sekarang yang masih belum terjual? Betul Bapak, semuanya dijual. Kenapa kok didol? Kan ya, eman ngoten lho, karena kan eman le jangan kebutuhan Bapak ini, kebutuhan. Mas lantakan iku le. Pernah dari hasil temuan pernah dari hasil temuan yang paling terbesar dengan mahal berapa, Pak? Paling mahal waktu itu? Ya, paling 50.000. Loh, sak meten niku wau sampean. Ya. Sebesar niki? Cilik le. Enggak, yang paling terbesar itu berapa? Oh, 1 iku le. 100.000. Harusnya sekarang yes lebih murah le, lantakan le. Ngoten nggih. Enggak tahu lah, mungkin itu dari permainan para jual beli emas yang di sana, enggak tahu. Namun bila kita bicara emas dan harta karun,
tidak sedikit orang akan mengaitkannya dengan hal-hal mistis atau sisi gaib. Dan benar sekali, munculnya sosok ular besar kepada para warga yang hanya terlihat di hari-hari tertentu. Bapak, adanya emas itu tadi muncul dengan rata-rata orang yang bercerita di sini kan mistis dari tempat itu, Bapak ya, yaitu tempat gua tadi. Pernah Bapak bermimpi atau mengalami sesuatu di tempat gua itu? Seperang mimpi ular boleh. Paling dominan itu ular, Mas ya. Mas siapa itu tadi? Mas Dur Halim. Bapak niki wau kan mimpi akan ula teng mriku nggih, seperti ular naga gitu Bapak ya. Dan mendingan nggih ula. Berarti memang dominan penunggu yang di gua itu adalah sosok ular itu tadi. Dan ada lagi, yaitu penampakan sosok perempuan cantik yang katanya dia berasal dari Laut Selatan. Siapa yang tidak kenal dengan Nyai Roro Kidul? Bu Nyai Roro Kidul. Orang Lempo pada. Masih dari Mesir orang Ringking Radin. Goa Wonokaton bisa tembus kemana-mana. Itulah yang diyakini warga di sini. Mon milan mulaki ngode. Mon dari ombarane. Ntar Gunung Semeru nyepang bobo. Napa Gunung Semeru? Pasar beda. Tuku beda. Tapi cangke tak ada. Pun kenteng beda. Sekeleng-kelengnya kaca kapi. Jadi celing di mana tembus. Dengan lebut lingkungan tentu. Ayo kamera masuk. Ini guanya teman-teman, buntu. Kalau secara yang terlihat sih buntu ya Bapak ya. Iya Buntu. Tapi mistisnya orang-orang yang bersemedi atau tirakat di sini, gua ini bisa tembus ke Gunung Semeru, Gunung Sir, dan ke arah Madura. Buntu. Tapi ada rongga-rongga kecil teman-teman. Iya. Ada rongga-rongga kecil yang sangat dalam sekali. Ini, coba kamera shot. Nah itu ada rongga kecil itu. Itu sangat dalam itu. Sangat dalam itu teman-teman. Teman-teman Bobotan Pring, kita sudah berada di dalam pinggiran gua dan ada Kang Karto, seorang spiritual yang bercerita tentang pengalaman spiritualnya dengan adanya gua ini. Pernah menemukan batu akik di sini. Iya. Ayo, Enggak, dekatkan. Agar orang-orang tahu. Nah, ini batunya yang pernah menemukan di sumur atau di gua ini. Ini, ya. Inilah Mas Sofil yang pernah menemukan batu ini, ya. Saya ingin menambahkan sebuah cerita yang pernah saya alami dulu, bahwa saya pernah mengalami ada seorang mbah mengatakan kepada saya disuruh datang ke tempat ini, di sini itu katanya ada sebuah sumur. Nah, saya berjalan dari Dangdang Gendes sampainya ke Wonokaton ini. Sesampainya di sini, saya hanya melihat sebuah sumur yang buntu. Sumur buntu itu, saya mengatakan begini, loh katanya mbah sumur, ternyata kok buntu. Saya bilang begitu. Ternyata mbah itu mengikuti saya dari belakang, dia menyuruh saya lagi, loncat Besle, kenapa kok gak loncat? Nah, akhirnya saya meloncat.
menghadap ke selatan. Meloncat, jeblek. Dalamnya itu segini sumur itu, nggak ada airnya, buntu. Setelah saya menoleh ke belakang, ke kanan begini. Nah, ternyata sebuah gua menuju ke Gunung Gangsir atau Gunung Sir. Mbah itu memerintahkan saya disuruh mengambil kendi emas di ujung di ujung gua itu, di ujung gua yang tepatnya di Gunung Sir itu. Tapi saya nggak mampu. Saya balik di tengah-tengah. Di sepanjang gua itu banyak seorang perempuan tua yang jualan kerupuk atau seperti kerupuk krosok kuno itu loh. Dan lampunya lampu lepek seperti obor. Itu kanan kiri untuk orang jualan. Kerupuk Jadi upil. sepanjang jalan itu ya bercahaya, nggak gelap begitu. Dengan adanya lampu. Dengan adanya lampu orang jualan kerupuk itu. Sepanjang jalan itu ada orang jualan kerupuk. Nyampeknya di tengah-tengah, saya itu timbul sebuah pikiran begini. Oh iya, buat apa saya mengambil gendi? Wah, saya balik aja dah. Saya akhirnya balik. Sebuah kendi. Kendi emas. Kendi emas itu menurut Mbah itu bisa untuk mengobati orang. Mungkin saya tidak mampu di situ, sehingga saya kembali dan timbul sebuah pikiran, buat apa saya kendi? Saya balik aja. Jadi akhirnya saya balik. Setelah balik, saya terbangun dari tempat tirakat. Itu kecewa saya, karena saya nggak mampu. Waduh, kenapa saya balik ya? Saya gitu. Kecewa, pokoknya kecewa. Saya itu berangan-angan, andaikan saya itu sungguh berhasil. Alangkah enak waktu itu berhasil gitu ya. Andaikan saya berhasil, alangkah enaknya. Apabila ada orang sakit, saya bisa membantu, kan begitu. Tapi saya nggak berhasil. Mungkin Allah belum mengizinkan saya untuk memiliki benda tersebut. Gitu. Itu adalah kehendak Allah juga. Dan saya tidak diberikan kemampuan untuk bisa mendapatkan benda tersebut. Itu saja pengalaman saya di dalam tirakat itu. Dan cerita selanjutnya, apakah warga sekitar masih ada cerita yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Jadi itu teman-teman yang diceritakan oleh Kang Karto, bahwasanya banyak keanehan-keanehan, banyak sisi gaib yang masih banyak yang belum terungkap di gua yang ada di Dusun Wonokaton ini. Terima kasih untuk teman-teman Penghutan Pring telah menyaksikan acara kami. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.